Informasi ini terlalu palsu, sangat sulit dipercaya. Bagaimana mungkin keluarga Mas Hita akan menempatkan orang asing di posisi utama kuburan leluhur? Apakah mata-mata ini sedang mempermainkan dirinya? Tapi bagaimana mungkin dia berani mempermainkannya? Serat segera bertanya, apa yang terjadi? Katakan dengan terus terang. Mata-mata itu berkata, sebenarnya, orang yang menyelamatkan Jenderal Perang Gok adalah Ibu Bensu. Dengan dukungan Jenderal Perang Gok, bagaimana mungkin keluarga Mas Hita berani mengabaikan abu jenazahnya? Hakim dan Serat saling memandang, dan terkejut. Bagaimana bisa terjadi hal kebetulan seperti ini? Ibu Bensu sebenarnya adalah orang yang menyelamatkan Jenderal Perang Gok. Tentu saja, ini bukan intinya. Intinya adalah Serat kalah, sekali lagi gagal menghadapi Reka. Serat sudah tidak ingat berapa lama dia tidak merasakan kegagalan. Tetapi akhir-akhir ini, dia berkali-kali gagal menghadapi Reka. Ini membuatnya sangat kesal. Bahkan hakim juga tidak menahan diri mendesah, bocah ini terlalu aneh. Fenrir agak kecewa. Di dalam hatinya, Serat adalah legenda, dewa perang yang tak terkalahkan. Tapi sekarang dia gagal menghadapi Reka, dan tidak hanya sekali. Bahkan pendukung terbesarnya juga tidak dapat melawan Reka, dan sekarang dia menjadi musuh Reka, bukankah mencari kematian? Dia merasa enggan, dan segera menghibur Serat, berkata, Serat, bocah ini hanya beruntung kali ini. Serat menghentikan kata-katanya, kamu harus ingat, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Fenrir sedikit tertegun. Apa yang dimaksud dengan Fenrir? Tampaknya ada kekaguman terhadap Reka. Apa mungkin dia ingin menarik Reka menjadi anggotanya? Fenrir segera membujuk Serat, bocah ini tidak boleh dibiarkan. Serat berkata, kamu pergi dulu, aku akan mempertimbangkan masalah ini. Fenrir cemas, tapi Serat meliriknya, silakan. Fenrir tidak berdaya, hanya bisa pergi. Mata-mata juga pergi. Hahaha. Begitu mereka pergi, Serat malah tertawa, menarik, bocah ini semakin menarik. Hakim bingung, Serat, apa yang kamu tertawakan? Serat, aku menertawakan kebodohan kalian berdua. Hakim semakin bingung, maksudnya. Serat, masih ingat penilaian kita terhadap Reka sebelumnya. Hakim berkata, berani tapi tidak memiliki perencanaan, arogan dan sombong. Serat mengangguk, sekarang kelihatannya bocah itu adalah pria hebat yang bijaksana dan berani, dan jenius dalam industri ini. Hakim terkejut, dia belum pernah melihat Serat memberikan penilaian setinggi itu pada siapapun, lagi pula pihak lain masih begitu mudah. Dia berbisik, jadi, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Serat merenung sejenak, dan berkata, hanya kamu dan aku, mungkin tidak sanggup mendukung program pelatihan. Hakim semakin terkejut, jadi, kamu ingin mereka bergabung dalam program pelatihan? Mengangguk, ya benar. Hakim menarik napas, aku akui, bocah ini memang punya kemampuan. Tapi bagaimana dia bisa mendukung program pelatihan? Serat berkata, kemampuannya memang lebih rendah dari kita, tapi jangan lupa, dia masih muda dan memiliki potensi besar. Selama kamu dan aku membantunya, itu cukup untuk membuatnya menegakkan program pelatihan. Hakim mengangguk, karena kamu begitu mengaguminya, aku tentu tidak punya pendapat. Serat mengangguk, oke, kalau kamu tidak punya pendapat, biarkan dia datang ke sini, ini bukan hal kecil, harus didiskusikan secara langsung. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Reka. Panggilan terhubung dengan cepat. Terdengar suara Reka yang malas, siapa ini? Serat berkata dengan terus terang, margaku Selby, teman-teman menghormatiku dan memanggilku Serat. Reka sedikit terkejut, Serat di ibu kota provinsi. Serat mengangguk, ya benar. Reka, hehe, kalau kamu adalah Serat, maka aku adalah Emperor. Plak, Reka langsung menutup telepon. Hakim dan Serat saling memandang dan tidak tahu harus menangis atau tertawa. Hakim, bocah ini tidak percaya kamu akan meneleponnya. Serat mengangguk, ya, kelihatannya kita berdua harus pergi ke sana. Hakim mengangguk, baiklah, ayo pergi.
Reka bahkan tidak percaya kamu akan meneleponnya. Kalau dia tahu kita ingin mengangkatnya ke posisi yang sejajar dengan kita, menurutmu bagaimana reaksinya? Serat, Reka akan merasa malu, dan tidak berani bergaul dengan kita. Reka meletakkan HP-nya ke samping, dan tersenyum dengan dingin, kalian berdua masih belum punya kualifikasi untuk bergaul denganku. Kemudian Reka pergi ke sebuah supermarket yang dekat. Setelah selesai membeli barang, dia pun langsung bergegas menuju ke Desa Madrun. Beberapa saat kemudian, Reka pun sudah sampai di Desa Madrun. Reka tidak pergi ke Departemen Program Pariwisata Desa Madrun terlebih dahulu, melainkan pergi mengunjungi ayah dan ibu angkatnya terlebih dahulu. Hanya saat Reka masuk ke halaman rumah dengan membawa barang yang dibeli oleh dia, adegan yang ada di depan matanya pun membuat dia merasa kaget. Di halaman rumah sangat berantakan, sepertinya ada yang berkelahi, bahkan kaca jendela pun pecah dan berserakan di sana. Bahkan 2 ekor ayam yang ada di kandang juga sudah dibunuh, bahkan di tembok pun masih terdapat bercak darah. Amarah Reka seketika pun membara. Bajingan, dirinya jelas-jelas sudah menunjukkan kekuatannya, dan meraih proyek Desa Madrun. Tidak disangka masih terdapat orang yang berani cari masalah dengan ayah dan ibu angkatnya, cari mati. Reka langsung bergegas menuju ke dalam. Di dalam juga sangat berantakan, panci dan wajan berserakan di mana-mana, si tua Ong dengan ibu Ong pun sedang merapikannya. Di wajah ibu Ong pun terdapat luka goresan kaca, darah yang mengalir pun sudah membuat wajahnya menjadi sangat merah. Adegan ini membuat Reka merasa sakit hati, barang-barang yang dibawa oleh dia pun terjatuh ke bawah. Suara itu pun membuat ayah dan ibu angkatnya menjadi kaget. Setelah melihat Reka pulang, mereka berdua pun merasa agak tidak tenang. Si tua Ong langsung pergi menyambutnya, dan berkata, Reka, kok kamu pulang tidak bilang ke kami, juga biarkan kami siapkan makan malam dulu. Duduk, duduk. Ibu Ong langsung pergi ambil kursi, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyeka darah yang ada di wajahnya. Reka menarik Ibu Ong, dan menyeka noda darah yang ada di wajahnya. Ibu angkat, kasih tahu aku, siapa yang lakukan semua ini. Si tua Ong langsung berkata, bukan masalah besar, kamu tidak perlu ikut campur. Hanya perselisihan dengan tetangga, sering terjadi kok di desa. Kamu tenang saja. Kami tidak dirugikan, ayah angkatmu akan pukul orang itu dengan kuat, ha. Akting si tua Ong yang seperti ini, mana mungkin bisa berhasil membohongi Reka. Reka menarik nafas, dan berkata, ayah angkat, ibu angkat, kalian jujur saja. Tenang saja, sekarang anak kalian sudah sukses, dan juga sudah punya kemampuan untuk lindungi kalian. Si tua Ong menatap ibu Ong. Ibu Ong pun menggelengkan kepalanya, agar si tua Ong tidak memberitahu Reka. Si tua Ong menepuk pundak Reka, dan berkata, Reka, aku tahu kamu mau bantu kami balas dendam, tetapi, lupakan saja. Orang itu punya latar belakang underworld, aku tahu kalian itu berbisnis, dan paling takut akan berurusan dengan mereka. Tidak bagus juga kalau bisnismu terganggu karena masalah kami. Tenang saja. Orang itu tidak berani lukai kami berdua. Reka mana mungkin akan melupakannya, jadi dia pun bertanya terus. Hanya saja, si tua Ong dengan ibu Ong pun tidak ingin mengatakannya. Tidak berdaya juga, jadi Reka pun hanya bisa menyerah. Reka meletakkan barang yang dibawa oleh dia ke atas meja, dan berkata, ayah angkat, ibu angkat, Kak Rahel di mana? Si tua Ong berkata, Rahel sedang sibuk di Departemen Program Pariwisata Desa Madrun. Reka mengangguk, oke, aku sekarang pergi cari Kak Rahel dulu. Kemudian Reka pun pergi. Hanya saja, Reka tidak pergi ke Departemen Program Pariwisata, melainkan pergi ke kepala desa, dan menyapa sekumpulan kakek tua yang sedang berjemur di sana. Reka memberikan sebatang rokok ke mereka semua. Mereka pun merasa kaget dan menerimanya dengan sambil tersenyum. Setelah selesai menyapa mereka, Reka pun langsung bertanya ke mereka. Kakek, kalian tahu hari ini siapa yang pergi ke rumahku? Mereka semua pun terlihat dipersulitkan. Ada yang mengatakan, Reka,
Si tua Om suruh kami tidak boleh beritahu kamu, kamu jangan nanya lagi. Jika kamu tahu terlalu banyak, juga tidak baik bagi kamu. Reka juga tidak bertele-tele lagi, dia langsung pergi ke mobil untuk ambil uang, dan berkata, siapa yang kasih tahu aku dulu, uang ini akan jadi miliknya. Melihat tumpukan uang itu, mata mereka semua pun tampak berbinar. Aku tahu, aku tahu. Seseorang berteriak, Kak Argus yang pergi rumah kamu buat onar. Reka bergumam, Kak Argus. Tidak pernah dengar, siapa dia? Seorang kakek tua mengangkat tangannya, dan berkata, dia adalah preman di sini, biasanya dia sangat sombong, dan selalu bully warga desa, kekuatan di belakangnya sangat kuat, jadi warga-warga pun tidak berani lawan dia.